Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rifai, saya guru PAI di SMK Terpadu As-Salam Durinan, Trenggalek. Saya mahasiswa PPG Daljab Bek 2 2024 LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini Rabu 29 Januari 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi cinta tanah air dan moderasi beragama kelas 12 di SMK Terpadu As-Salam Durinan. Mohon saran dan masukannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Saya absen dulu. Yayan, Bayaki, Hadir. Ratna, Wiwit. Hadir. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Semua baik hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025. Kita akan belajar materi PAI tentang moderasi cinta tanah air dan moderasi beragama. Belum kita masuk pembelajaran, kita akan bermain ice breaking dulu. Ketika saya bilang satu, tepuknya satu. Kalau saya bilang dua, tepuknya dua. Gini. Kalau tiga berarti tuh, dua, tiga. Kalau empat, satu, dua, tiga, empat. Kalau lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Atas. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Masih Pak, kemarin kita belajar materi peradaban Islam di dunia. Oke, materi peradaban Islam di dunia. Terus bagaimana perkembangan Islam yang ada di Eropa? Ya Pak, Ya, silakan. di Eropa mulai banyak wanita menggunakan jilbab, banyak didirikan masjid dan banyak tersedia makanan halal. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran di siang hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu membaca surat Al-Baqarah ayat 143 serta hadis tentang cinta tanah air dan moderasi beragama dengan baik. Dua, siswa mampu memberikan contoh sikap yang harus dimiliki sebagai wujud cinta tanah air dan moderasi beragama dengan benar. Tiga, siswa mampu mengambil hikmah wujud cinta tanah air dan moderasi beragama dengan tepat. Siapa yang bisa menyebutkan contoh kegiatan cinta tanah air? Saya mau menjawab, Pak. Ya, silakan. Pertama, mengikuti upacara bendera menggunakan produk lokal itu adalah contoh cinta tanah air. Oke. Mencintai produk lokal
itu adalah salah satu bentuk kita cinta terhadap tanah air. Makanya cintailah produk-produk dalam negeri. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang pertama adalah membaca surat Al-Baqarah. Kita baca sama-sama. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan wa takunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul adzim. Silakan Risma membaca terjemahnya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Oke, bagus, terima kasih. Bapak akan memberikan sebuah gambar yang nanti untuk kalian amati. Ada yang bisa berpendapat tentang gambar ini? Saya, Pak. Yuk, silakan. Gambar itu menunjukkan pemuka agama yang berbeda-beda. Oh, bagus. Berarti di sini banyak agama di Indonesia, jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Ada yang mau berpendapat yang lain? Saya, Pak. Yo, silakan. Itu menunjukkan kalau di Indonesia itu terdapat beberapa agama yang berbeda, tetapi tetap rukun dan saling menghormati. Berarti di Indonesia ini harus ada banyak agama. Adanya banyak agama di Indonesia ini harus terjalin kerukunan terhadap semua agama, tidak saling menyalahkan dan tidak saling membenarkan agamanya sendiri. Perhatikan berita berikut ini. Mungkin ada yang mau membaca? Saya, Pak. Oh, silakan. Menembakkan di kantor MUI. Pelaku sempat kirim surat dan mengklaim sebagai nabi. Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia untuk bertemu ketua MUI. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Yasmin. Saya akan membacakan materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Yang pertama adalah rasa kecintaan kita, tanggung jawab dan loyalitas terhadap negara, bahwa kita mengetahui tanah air kita adalah tanah air Indonesia. Jadi ketika kita cinta tanah air, maka di dalamnya salah satu bentuk kita sebagai tanggung jawab terhadap negara kesatuan Indonesia. Sedangkan moderasi beragama yaitu sikap yang mengedepankan toleransi, penghormatan, dialog dan penolakan terhadap ekstremisme dalam praktek dan pemahaman agama
ini menekankan penting menjalankan keyakinan agama dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan tanpa merendahkan atau menyalahkan keyakinan agama orang lain. Makanya ketika kita beragama, jangan sampai kita menyalahkan agama yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu adalah agamamu, untukku adalah agamaku. Ini adalah hadis cinta tanah air. Ngan Anas ngan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza qadima min safarin fanadhuru ila juduratil madinati aw dhana qatahu wa in kana ala dabatin kharaka min hubbiha. Wa fil hadis dalalah ala fadlil batina wa ala masru'iyah hubbul watan wal khanini ilahi. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi ketika kembali dari pepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkan untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah bahwa hubbul waton minal iman. Mencintai negaranya itu adalah sebagian daripada iman. Selanjutnya tentang moderasi beragama hadisnya. An Jabir ibnu Mas Samurah qala kuntu usolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawatu fakanat sholatu qasdan wa khutbati qasdan. Dari Jabir bin Samurah berkata, aku telah sholat bersama Nabi berkali-kali dan aku dapati sholatnya dalam pertengahan, khutbahnya juga pertengahan. Berarti Rasulullah itu tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang ketika berucap. Apa sih hubungannya cinta tanah air dan moderasi beragama? Yaitu keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam membentuk landasan yang kokoh bagi pembangunan negara yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan perdamaian. Jadi ada hubungannya cinta tanah air dan toleransi beragama. Ketika agamanya rusak, maka negara juga ikut hancur. Ketika Indonesianya rusak, maka kita tidak bisa beribadah dengan tenang. Ini adalah penerapan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Maka tadi sudah diucapkan cintailah produk-produk Indonesia. Yang kedua menggunakan hak pilih dalam pemilu. Ketika ada pemilu, kita jangan sampai golput atau tidak memilih. Yang ketiga menjaga nama baik tanah air Indonesia. Yang keempat, aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Maka agama kita ini harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah menjaga jiwa, nafas, hifdzun nafas. Maka jiwa kita jangan sampai terluka oleh siapa? Ketika ada agama lain menghina kita, kita tetap menjaga hati kita tetap jernih. Yang ketiga adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ketika kamu kaya atau miskin, kamu mesti mempunyai harta. Maka harta itu harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai dicuri oleh orang lain. Keempat adalah hifdzul akal, menjaga akal. Maka solusi itu penting. Nah, jangan sampai kita mendahulukan perasaan, yang harus kita dahulukan adalah solusi. Mencari solusi itu harus menggunakan akal. Yang kelima adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Pasti kalian nanti setelah lulus di sini mesti menikah. Jangan sampai kalian tidak menikah. Karena apa? Kalau kalian tidak menikah dan tidak punya keturunan, maka Indonesia ini akan sulit untuk berkembang. Salah satunya harus menikah. Bisa dipahami? Bisa. Itu yang bisa saya sampaikan materi pada kali ini. Apakah ada yang belum paham? Saya, Silakan. kalau kita dikasih makanan oleh orang non muslim, apa boleh kita terima, Pak? Oke, kalau kita diberikan makanan oleh orang non muslim, apakah kita terima? Kita lihat dulu, jangan langsung diterima. Pasti orang lain yang akan memberikan kita, seumpama agama Kristen tidak akan mungkin memberikan kita ini berupa
makanan babi atau dan sebagainya, pasti akan memberikan kita yaitu roti. Mereka akan memahami apa larangan di agama kita. Kita tetap menerimanya. Kalau itu masih dalam kemasan, roti itu kita makan. Tapi kalau nanti ada babinya, yuk kita jangan makan, karena itu larangan di agama kita. Selanjutnya saya sudah membagi kelompoknya. Silakan menempati kelompoknya masing-masing. Oke, untuk tugasnya saya sudah kirimkan di grup kelas kita LKPD-nya, yaitu nanti dikerjakan sesuai instruksi berdasarkan kelompok. Silakan buka HP, silakan buka buku, dan silakan dijawab dengan baik dan benar. Silakan. Saya kasih waktu 30 menit. Sudah selesai? Kok? Sudah selesai kok? Belum. Kembar, sudah selesai? Sudah. Ilma, sudah selesai? Hampir. Waktu kurang 5 menit. Dita sudah? Sampun. Ratni sudah? Sudah. Ilma sudah? Sudah selesai? Sudah. Silakan untuk presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa yang membuat Anda bangga dengan tanah air? Alasan kebudayaan. A. Keberagaman budaya, etnis dengan bahasa dan tradisi unik. B. Warisan sejarah candi, istana, dan situs bersejarah. C. Seni dan kerajinan, batik, tenun, ukiran kayu. D. Musik dan tarian, angklung, gamelan, tari. Alasan alam. A. Keanekaragaman hayati, hutan, hujan, pantai, gunung. B. Kepulauan indah. C. Sumber daya alam, minyak, gas, batu bara. D. Keindahan alam, danau, bendungan. Alasan sejarah. A. Perjuangan kemerdekaan para pahlawan nasional. B. Sejarah kolonial, perlawanan terhadap penjajahan. C. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. D. Pembangunan bangsa, perkembangan ekonomi dan infrastruktur. Alasan kebanggaan nasional. A. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang menggambarkan kesatuan. B. Lambang negara, Garuda Pancasila. C. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. D. Hari Kemerdekaan, perayaan 17 Agustus. Alasan pribadi. A. Keluarga dan komunitas. B. Pengalaman menjadi warga negara. C. Kebanggaan menjadi warga negara. D.
D. Kontribusi pribadi bagi bangsa. Nomor 2. Bagaimana Anda menghargai keberagaman beragama? Yang pertama yang dapat dilakukan untuk menghargai keberagaman masyarakat yaitu dengan menghormati orang yang berbeda agama dan sukunya. Setiap orang mempunyai keyakinan sendiri-sendiri. Nomor 3, bagaimana penerapan keberagaman beragama dalam kehidupan sehari-hari? Tidak mencela dan merendahkan agama orang lain, tidak menjadikan agama orang lain sebagai bahan gurapan, tidak menjadi provokator ketika agama lain tengah merayakan hari besarnya. Sudah? Mungkin ada kelompok yang lain yang menanggapi atau membuat pertanyaan? Nah, kelompok. Saya mau bertanya, Ya. bagaimana cara agar di Indonesia tidak ada kaum ekstremisme? Silakan. Dengan cara mengadakan kegiatan yang menerapkan cinta tanah air sejak kecil, mengajari saling menghargai dan menghormati. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Silakan kembali. Silakan, salam dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus dari kelompok 4. Bagaimana di Indonesia tidak ada kaum ekstremisme? Salah satunya apa? Kalau di Jawa itu adalah dengan selamatan. Itu untuk menghindari apa? Kita berperilaku ekstremisme. Suka mengunjungi atau suka atau hobi bersilaturahmi. Oke, dilanjutkan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Apa yang membuat Anda bangga dengan tanah air, yaitu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mempunyai sikap toleransi dan saling menghargai. 2. Bagaimana Anda menghargai keberagaman beragama? 1. Menghentikan kegiatan sejenak saat azan berkumandang. 2. Menghargai keyakinan orang lain. Oke, ini hasil dari presentasi kelompok 3. Ada yang bertanya? Bagaimana salah satunya yang disampaikan tadi, yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Itu juga salah satu bagaimana bentuk kita penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk kelompok 3 beri tepuk tangan dulu. Silakan. Salam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menyimpulkan dari apa yang telah dipresentasikan tadi, yang telah saya sampaikan dan sebagainya? Mungkin salah satu bisa menyimpulkan materi yang telah kita dapatkan di hari ini. Silakan. Pak, dalam beragama kita harus saling menghargai dan tidak boleh bersifat ekstrim. Cinta tanah air dapat ditumbuhkan dengan upacara bendera, mencintai produk lokal, dan lain-lain. Salah satu bentuk yaitu kita mengikuti upacara bendera tiap hari Senin yang diadakan di sekolah. Itu adalah bentuk salah satu kita cinta terhadap tanah air. Baiklah, pada hari ini bagaimana perasaan kalian? Perasaan yang dari dalam hati kalian menerima materi tentang moderasi beragama dan cinta tanah air?
Oke. Baik, kita coba untuk merefleksikan pada kali ini, yaitu yang pertama, cinta tanah air dan moderasi beragama ini adalah saling terkait. Keduanya membutuhkan penghargaan terhadap keberagaman dan toleransi. Ini. Maka dalam diri kita ini kedua-duanya harus ada rasa toleransi, menghargai orang lain. Yang kedua, membangun keharmonisan. Cinta tanah air dan moderasi beragama dapat membangun keharmonisan dan kesatuan bangsa. Jadi skupnya ini adalah skup nasional. Bagaimana kita membangun harmonis. Maka cinta tanah air ini kalau kita tidak memiliki rasa cinta tanah air, maka yang akan terjadi adalah tidak adanya harmonis dalam kehidupan di Indonesia. Dan juga pasti akan tidak adanya moderasi beragama saling menghormati. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran. Tadi hifdzul akli, itu salah satunya adalah membangun kesadaran kita. Yang terakhir, menginspirasi perubahan. Cinta tanah air dan moderasi beragama dapat menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat. Salah satu bentuk cinta tanah air dan moderasi beragama adalah menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita membangun cinta tanah air, bagaimana kita saling menghargai dengan agama orang lain, atau kita membentuk komunitas antar umat beragama, yang mana nanti ranahnya di wilayah sosial. Itu yang adalah salah satu bentuk kita menghargai, atau yang terakhir tadi menginspirasi sebuah perubahan. Ini refleksi kita. Bagaimana setelah saya refleksikan, hati kalian bahagia atau senang? Senang. Kenapa kok senang? Karena kita jadi tahu kalau antar umat beragama saling menghargai itu membuat hati tenang, Pak, dan menambah teman. Oke. Apa yang diungkapkan tadi sangat baik sekali, menambah teman dan juga menambah wawasan. Selanjutnya silakan buka HP kalian masing-masing. Saya kirim kuisisnya untuk bahan asesmen kita di siang hari ini. Nanti yang sudah silakan dikirim ke grup. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan kuisisnya. Silakan, mulai sekarang mulai dikerjakan. Sudah dapat berapa nih, Mas? Eko, dapat berapa Eko? Sepuluh yang masuk. Ya, segera. Sudah masuk. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Baik, pada minggu depan nanti dipelajari babnya adalah bab nikah. Ini sangat seru sekali tentang pernikahan. Jangan sampai kita lupa untuk belajar tentang bab nikah. Sebelum kita akhiri, silakan salah satu memimpin berdoa. Alhamdulillah,
pada pertemuan kali ini kita sudah selesai di bab moderasi beragama. Nanti saya ulangi lagi, silakan dipelajari di bab nikah. Apa-apa saja nanti di bab nikah kalian bisa mempelajari dengan sungguh-sungguh, yang nanti semoga di bab nikah akan berguna di kehidupan kalian ketika berumah tangga. Dari saya akhiri cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.